Ini yang kami pahami, memang banyak yang belum berkenan berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Tapi kalau udah dibayar, ayo kamu suruh demo anti nuklir, padahal mereka untuk aku makan besok bagaimana ya? Iya, Nah betul. kalau dia terus dikasih makan, istilahnya perut dikenyangin gitu, suruh ngapain aja kan udah masalah. Ini salah satu targetingnya. Kenapa saya berusaha juga memberikan pencerahan kepada istri-istri pegawai yang laki-laki itu, jadi ibu-ibunya itu, untuk keliling ke Batam, agar si ibu itu terbuka matanya gitu ya. Nah dengan pemahaman nuklir dipahami oleh para istri, tentunya dia bisa cerita kan nanti kan ke tukang sayur misalnya gitu. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Sebelum kita ke detail tentang RDE nih Bu, saya mau nanya tentang kalau menurut Ibu kan tadi sempat kita singgung sih bahwa bottleneck-nya itu berarti di alasan non teknisnya. Bisa dielaborate nggak sih Bu, kayak permasalahan pembangunan reaktor nuklir di Indonesia itu berdasarkan pengalaman Ibu dulu waktu menjadi kepala proyek untuk RDE, non teknisnya itu seperti apa sih Bu, biar kami yang muda ini bisa belajar dari pengalaman itu gitu. Untuk pembangunan PLTN ya? Iya. Kayak RD itu ya. Ini yang kami pahami, dan sejak melakukan webinar semakin tahu gitu ya, tahu kita ya. Memang banyak yang belum berkenan berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Itu Mas Harun. Itu juga narasumber waktu itu dari mantan anggota DEN juga cerita, padahal aturan yang mereka sudah draft itu seperti ini gitu ya. Tahu-tahu sampai malam mereka udah ini, besok pagi yang keluar beda gitu kan. Jadi gitu. PLTN adalah alternatif terakhir. Nah hal seperti itu gitu kan ya, mereka juga kaget gitu. Dan itu waktu kita manggil narasumber dari anggota DEN itu, mereka cerita dengan belak-belakan seperti itu gitu. Nggak hanya dua orang kalau nggak salah yang cerita seperti itu gitu ya. Jadi ada apa di situ? Berarti kan ada ini Mas, negosiasi bisnis kalau menurut saya. Karena apa? Karena memang mereka belum menghendaki adanya PLTN. Ya saya nggak tahu alasannya apa, tapi yang jelas bisnis kita pembangkit tenaga listrik kan masih berbasis lebih dari 60% berbasis batubara ya. Iya. Kalau nggak salah itu bauran energi terakhir itu kalau nggak salah 40% batu bara, 20% gas kalau nggak salah. Pokoknya masih banyak yang fosilnya lah. Dan nanti untuk sampai 2050 pun, walaupun persentasenya batu baranya kayaknya mengecil, tapi sebenarnya secara kuantitas dia tetap besar kan? Iya betul. Iya dia tetap besar. Dan ya kita nggak tahu sih, nggak boleh suudon juga, artinya masih banyak yang belum menghendaki adanya PLTN dianggap sebagai kompetitor. Ya. Nah dianggap sebagai kompetitor, tapi isu yang disebarkan ya isu itu PLTN adalah bom nuklir, nanti berbahaya, bla 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 dan lain sebagainya. Kan jadinya masyarakat yang tinggal di lokus yang akan didirikan PLTN kan jadi takut. Ya kan? Iya. Makanya terus salah satunya kita berusaha mendesiminasikan apa itu nuklir, apa itu radiasi, ya kan? Lebih banyak manfaatnya loh untuk kesejahteraan manusia dibandingkan efek negatifnya, gitu kayak pisau. Kalau dipakai secara benar kan bisa untuk motong sayuran dan lain sebagainya, tapi juga bisa untuk membunuh gitu ya. Betul. Nah, hal seperti itu yang coba kita desiminasikan terus.
Dan rupanya memang ternyata masyarakat umum juga senang ya dengar cerita bahwa achievement kita di aplikasi teknik nuklir banyak gitu ya. Nah, kalau sudah pada paham itu, logikanya kan mudah-mudahan tidak mudah teracuni dengan isu yang dipakai bahwa nuklir itu bom atom berbahaya nanti bisa membunuh agar PLTN itu gagal lagi, kan gitu kan? Yeah. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya bilang adalah non teknis. Tapi kemarin ada pembelajaran juga dari ahli komunikasi yang di Kalimantan, mungkin Mas Harun juga mendengarkan. Jadi memang biasanya masyarakat yang tinggal di lokus yang akan didirikan PLTN itu kan daerahnya biasanya daerah yang agak terisolasi ya Mas Harun ya, ya kan? Pendidikannya tidak terlalu tinggi. Terus level life style-nya atau ekonominya kan sulit ya mereka hidupnya gitu kan ya. Jadi dengan ini menurut yang ahli komunikasi itu, dengan dia memakai, artinya masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, kemudian hidupnya juga susah, dengan membayar sedikit aja mereka sudah bisa bergerak sebagai anti nuklir. Nah, hal-hal seperti itu gitu ya. Walaupun kita kasih pemahaman juga bahwa nuklir itu bisa untuk ya positifnya banyak lah gitu ya, untuk kesejahteraan manusia. Tapi kalau udah dibayar, ayo kamu suruh demo anti nuklir. Padahal mereka untuk aku makan besok bagaimana ya gitu dan lain sebagainya kan masih mikir kayak gitu kan. Nah kalau dia terus dikasih makan, istilahnya perut dikenyangin gitu, suruh ngapain aja kan mudah Mas Harun. Iya. Nah hal-hal seperti itu yang tantangannya Mas Harun dan teman-teman ini nanti kalau pulang ke Indonesia. Berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti masalahnya bukan di level masyarakat bawah ya Bu ya, di level atasnya malah justru ya. Yang bermain itu yang di atasnya. Yang mempunyai bisnis tertentu gitu ya. Yang punya bisnis tertentu yang merasa terganggu kalau PLTN dibangun di situ. I see. Iya. Oke. Itu ya, itu dilemanya nanti. Oke deh. Kita tadi kan udah banyak banget disinggung tentang RDE nih. Minta tolong diceritain dong Bu tentang tadi mungkin udah diceritain ya kenapa awal mula project RDE itu ada kan untuk kayak di satu sisi untuk membangun kualitas SDM di Batan, utamanya PT KRN supaya bisa punya pengalaman untuk desain dan lain sebagainya. Tapi kalau yang selain itu Bu, apakah ada gimana sih awal mulanya RDE itu muncul gitu Bu? Ide tentang RDE itu awal mulanya muncul tuh seperti apa sih Bu? Sebenarnya ini waktu itu kan kepala batannya Pak Jarot ya masih ya. Nah itu di RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah itu tertulis bahwa tahun 2025 harus sudah dioperasikan PLTN skala kecil katanya gitu. Tulisannya gitu. Itu RPJMN nasional. Itu orang Bapennasnya diskusi. Nasional itu udah tertulis ya waktu itu. Nah itu kemudian kepala Bapennasnya diskusi sama Pak Jarot ya, sama Pak Jarot sebagai kepala Batan. Terus akhirnya setelah dari hasil diskusi, oke, kita bangun saja PLTN yang skalanya kecil, gitu kan? Skalanya kecil gitu. Udah skalanya kecil, kemudian kita cari teknologinya apa, gitu kan? Nah kalau Batan, Badan Tenaga Nuklir adalah suatu lembaga penelitian. Ya logikanya harus kita ambil yang generasi 4 kan? Betul. Ya, generasi keempat. Dan kebenaran Batan itu sudah sejak saya pulang dari Jepang tahun 90-an kita sudah menekuni teknologi yang terkait dengan HTR. Oke. HTR. Tetapi nggak pernah desain Mas Harun. Hanya mengkaji saja. Desain orang lain. Gitu kan. Nah, tapi paling tidak kita sudah ada inputan apa sih HTR itu dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke RDE. Nah, udah skala kecil, kemudian kita tetapkan
PTGR ya, lokasinya di mana gitu kan. Nah, padahal kalau udah mau membangun kan izinnya Bapak kan ada 5 step tuh. Ya kan? Izin site, kemudian lisensi desain, kemudian izin konstruksi, izin commissioning, dan izin operasi. Bayangin, 5 step itu bisa makan 10 tahun lebih loh untuk izin. Ya, kalau Bapaknya udah punya pengalaman mungkin bisa makin cepat. Ya, ini kan belum punya pengalaman juga, makanya PLTN pertama juga sebenarnya dulu wah nih izinnya aja bisa 10 tahun lebih nih, izinnya aja belum membangunnya gitu kan ya. Nah, karena ada izin itu maka dicarilah lokasi untuk memangkas supaya kita mudah mendapatkan izin siting. Kenapa tidak di lokasi penelitian kita di Serpong itu? Iya, di Puspitek. Iya, secara RT RW artinya itu memang sudah punyanya Puspitek gitu kan, memudahkan untuk kita mendapatkan izin dari pemerintah pusat juga gitu kan. Nah, makanya dalam 2,5 tahun kita mendapatkan izin siting dari Bapeten. Ya, di Bapetennya sendiri 1,5 tahun, kita persiapan dokumennya 1 tahun sendiri gitu, 2,5 tahun. Nah, makanya diambil di lokasinya di Serpong. Nah, kemudian tadi saya sudah ceritakan kalau kita nanti ada desain dari vendor, gimana kita bisa mengevaluasi kalau kita nggak pernah mempunyai itu. Nah, terus kita juga paralel gitu, belajar mendesain sendiri gitu ya. Paling tidak kita bisa mendesain sendiri, ini bisa kita klaim. Tujuannya apa sih waktu itu? Saya ingin membawa Batan itu adalah sebagai teknologi provider. Ya kayak ANL gitu loh, ya kayak National Laboratory, kan teknologi provider gitu ya. Kalau kita udah teknologi provider, udahlah. Kalau memang sulit dibangun di Indonesia, paling tidak desain kita bisa kita jual ke luar negeri. SDM kita juga berkualitas bisa kita jual ke luar negeri. Artinya kita di hire gitu ya. Iya, betul. Ya kan, oke lah di Indonesia susah bangun nggak apa-apa, tapi SDM kita adalah kualitas dunia. Gitu kan. Desain kita juga bisa kita jual, teknologi provider kita, SDM-nya juga SDM yang berkualitas, yang unggul gitu ya, level internasional. Itu yang ingin saya bawa waktu itu. Kenapa? Juga ayo mari kita desain RDE dan lain sebagainya. Tetapi terus dalam proses pembangunannya, ya itu tadi saya bilang, ada juga yang masih tidak berkenan dibangun PLT nuklir. Walaupun itu skala eksperimental, akhirnya dananya di-cut gitu ya, Bu ya? Di-stop. Dananya di-stop untuk pembangunan gitu. Nah, ini juga kita juga agak ini juga gitu ya. Aduh, gimana nih ya? Nah, sedih gitu ya, sedih ya. Padahal sebenarnya wah ini titik terang nih, kita mulai dari eksperimental power reaktor dulu, nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi terus ternyata itu pun masih diganjal gitu. Nah, tapi menurut saya ya kita masih berharap juga sih, jangan cepat putus asa. Mungkin ini ya masih kita hibernasi dulu gitu ya. Masih terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, kita publish. Oke. Kita publish, kita diseminasi, kita publish gitu. Oh, hasil-hasil tentang RDE itu tadi ya, Bu ya? Oke. Nah, Mas, hasil-hasil tentang RDE tadi itu meskipun nggak jadi tetap akan dipublish gitu ya, beberapa hasilnya yang masih tetap mungkin kita publish. Kan kita punya database banyak sekali kan ya, Mas. Oke, nice. Banyak sekali gitu. Nah, itu berarti kalau kayak gitu, saya sempat dengar dari Pak Topan Setiadipura ya. Itu sekarang kalau nggak salah, saya mohon dikoreksi kalau saya salah, tapi sekarang itu pemerintah lagi fokus untuk membangun PLTN tapi yang PWR ya, Bu ya. Itu apakah benar, dan keterlibatan, kalau sejauh yang Ibu tahu, keterlibatan Batan sejauh apa ya, Bu ya? Nah, kalau yang sekarang ini PRN ya, istilahnya PRN ya, proyek nasional gitu ya. Ya istilahnya PLTN yang di lokasinya di Kalimantan ya, salah satu kandidatnya gitu ya, dan sudah ditetapkan PWR. Tapi saya juga bingung juga sih, artinya gini, logikanya kan itu kan PLTN komersial, ya kan? Nah, regulator kita, badan regulasi kita itu memilah antara komersial dengan non komersial, ya. Makanya dulu RDE kita
kenapa RDE lokasinya juga di Balai Penelitian kita? Karena yang kita arah adalah non komersial agar otoritasnya penuh oleh Batan. Karena aturannya gitu. Tapi kalau udah komersial kan bukan otoritas Batan. Harus swasta, bisa BUMN, bisa koperasi dan lain sebagainya. Nah ini kalau udah komersial ini, saya nggak tahu juga yang menetapkan bagaimana. Ada sih waktu itu Kemenristek-Dikti, tipenya harus LWR, katanya gitu ya. Oke. Kenapa LWR? Karena dianggap LWR yang sudah established kan Mas, banyak kan di dunia yang sudah dibangun. Nah makanya dipilih LWR, entah PWR, entah BWR. Tapi lagi dan lagi, kalau kita mengadakan beauty contest, kan sistem di Indonesia ini kan masih menganut sistem harganya berapa sih? Murah nggak? Kompetitif nggak dengan PLT batubara, PLT gas, ya panas bumi dan lain sebagainya. Itu selalu kalah itu, Mas. Padahal sebenarnya kan hitungan PLTN secara whole itu kan beda dengan hitungan kita membangun PLT batubara. Kalau PLTN kan sudah include dari hulu ke hilir, artinya sampai kita penanganan bahan bakar bekasnya pun sudah kita bangun di situ kan? Iya betul. Makanya mahal. Tetapi perlu diingat juga bahwa PLTN ini kan istilahnya hampir bebas polusi kan? Ya. Nah berarti akibat ke kesehatan manusia kan juga rendah. Nah kalau PLT batubara kan polusinya tinggi, banyak yang kena penyakit, harus ada dana asuransi kesehatan bla 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 gitu. Nah itu tidak masuk hitungan. Makanya kita selalu kalah Mas di hitungan berapa harga listrik per kWh-nya. Nah di pemerintah kita ini masih menganut pedagang yang seperti itu, pokoknya harus murah. Kalau harganya murah pasti akan dibangun, dibilangnya gitu. Oke. Tapi yang justru menarik buat saya, kalau misalnya emang niatnya mau seperti itu, bukankah lebih efektif kalau misalnya dibangun yang gede sekalian gitu? Soalnya yang saya dengar itu daya yang mau dibangun itu pun juga kecil kan, kayak 100 megawatt thermal gitu-gitu. Itu kenapa? Kalau misalnya emang maunya cost efektif, kenapa nggak digedein sekalian aja gitu loh? Yang saya masih bingung, dan saya masih mencoba bertanya ke banyak ahli gitu, supaya saya tahu gambarannya kenapa gitu. Iya, Mas Arun bingung, saya juga bingung, kita juga bingung sebenarnya semuanya gitu ya. Artinya kalau yang SMR, ya SMR kan itu ya masuknya ya Mas ya. Iya betul. Kan skalanya kecil ya, skalanya yang kecil kan belum ada yang dibangun di dunia kan. Betul, no-skill masih ngedesain. Padahal tadinya kalau kita breakdown yang komersial itu kan harusnya powernya gede gitu ya. Kenapa kok terus turun jadi yang 100? Nah kalau jadi yang 100 kita mau cari yang sudah ada reference plan-nya kan dunia nggak ada. Betul. Ada 3 jenis yang paling mendekati, salah satunya adalah yang HTGR itu kan, HTRPM. Iya HTRPM. Nah itu dalam berapa tahun, mudah-mudahan tahun ini ya, mudah-mudahan tahun ini itu bisa jadi reference plan gitu kan ya. Nah tapi kalau yang BWR atau PWR itu juga masih jauh sebenarnya kalau yang skalanya 100. Untuk kita mempunyai reference plan, karena biasanya orang takut kalau nggak punya ada mana sih yang dibangun, oh iya benar semangat, selamat kok ya dioperasikan baru berani untuk membangun. Ada kepercayaan diri gitu ya. Kayak gitu. Saya juga kalau 100 mega ya sulit gitu ya. Saya juga nggak yakin ini Mas Harun. Oke. Soalnya iya. Soalnya saya lihat tuh kalau nggak salah, saya dari obrolan saya dengan Pak Topan itu saya lihat referensi. Kalau nggak salah kan itu tahun 2024 gitu, desainnya udah ada dan lain sebagainya gitu. Saya kemudian mikir keterlibatan Batan sejauh apa gitu di proyek seperti itu. Tapi ya benar sih, karena nggak ada juga proyeknya di seluruh dunia yang dayanya cuma sebesar itu, ya susah. Saya yakin juga akan susah itu nantinya. Susah. Malah sebenarnya kalau pingin cepat dibangun untuk yang 2025 harusnya melanjutkan yang RDE itu malah.
Iya. Iya, melanjutkannya RDE itu malah udah siap cepet gitu ya, siap bangun itu. Itu RDE itu desainnya emang udah selesai, Bu? Maksudnya dari internal Batan sendiri desainnya udah selesai kah atau masih ada yang masih ada tahapan yang masih belum tercapai gitu? Jadi waktu itu kan konseptual design kan kita istilahnya beli lisensi ya dari Rosatom. Kemudian kita breakdown menjadi basic design sendiri, ya kan? Terus detail design. Ya, ini kemarin ini kita terakhir itu statusnya adalah di detail design yang sudah kita komunikasikan dengan badan regulasi untuk kita mendapatkan lisensi. Oh, berarti udah safety analysis report itu udah preliminary analysis report. Ya, itu dalam pembuatan itu waktu itu. Yang kita akan submit ke Bapeten untuk mendapatkan lisensi. Tapi memang Bapeten waktu itu kan juga ya ini pengalaman pertama dua-duanya antara Batan dengan Bapeten. Jadi sebelum kita resmi argonya berdetak gitu ya. Iya. Itu kita duduk bareng terus nih loh, kita udah sampai sini. Ada pendapat nggak Bapeten? Oh kurang ini, coba deh dihitung ininya dan lain sebagainya. Terus kita coba merevisi baru sebelum argonya jalan gitu. Tapi kemudian ganti kepala Batan dan ada pandemi dan lain sebagainya. Ya kalau menurut saya hibernasi aja dulu lah. Gitu. Berarti kalau misalnya ketika hibernasi gini, fokusnya kemana nih, Bu? Teknologi nuklir ini? Nah itu ada PRN kan yang proyek nasional ya. Iya. Kalau menurut saya nih, saya pribadi nih, fokusnya apa ya? Ritme kita menjadi seperti dulu lagi, hanya mengevaluasi desain orang lain. Oke. Iya kan, kayaknya yang diarah mungkin new scale gitu ya. Ya terus kita mengevaluasi desainnya new scale dari sisi keselamatan, dari sisi termonya, dari sisi neutroniknya. Yang menurut saya nggak ada gunanya sebenarnya kan. Oke. Karena kegiatan yang dilakukan oleh Nuskil dan tim pendukungnya itu kan udah jauh, udah lebih improve kan Mas. Iya kan? Sampai udah keluar desain kok, berarti kan udah tersolusikan kan ya. Nah kalau kita melakukan suatu kegiatan kecil, mengevaluasi itu, saya pikir ya juga hanya buang-buang waktu, buang ini. Saya khawatir gitu ya. Saya khawatir nanti akhirnya kita mundur lagi gitu dibandingkan dengan udah ritme kita yang sudah kita bawa terkait dengan desain reaktor sendiri RDE itu gitu. Itu saya juga khawatir juga itu ya. Mas Arun juga tadi nanya, terus kegiatannya apa dong ya Bu ya? Iya, saya bingung aja selain tentang PRN itu ya fokusnya Batan kemana lagi gitu supaya nanti ya barangkali kan kita bisa kerja sama gitu kan Bu di institusi saya atau di institusi teman-teman yang dengerin gitu kan bisa kerjasama kan juga akan saling menguntungkan gitu. Oke deh. Tapi kita punya ujung tombak juga sih yang masih kita maintain ya terkait dengan RDE kemarin, yaitu pembuatan simulator Mas Harun. Itu kan salah satu produknya yang cita-citanya adalah kita nanti membuat simulator sendiri. Tapi sebenarnya simulator RDE sudah, tapi masih classroom type. Kemudian sudah mengarah ke semi full scale dan full scale gitu kan. Nah kemarin ini kita udah mengarah membuat ke full scale gitu. Jadi memang oke lah, mungkin agak tersendat pembangunannya, tapi paling tidak kita sudah bisa announce ke publik gitu ya, bahwa kita sudah menguasai loh teknologi PLTN terutama RDE ini dengan membuat simulator sendiri. Berarti kita paham sisi keselamatan operasi daripada RDE paling tidak gitu. Oke. Simulator itu menarik ya. Iya, kemarin juga saya ngobrol sama Pak Topan juga ngobrol tentang hal itu, tentang simulator dan lain sebagainya. Dan saya kan abis ini lulus mau pulang dulu kan. Ini masih
nyari-nyari opsi dulu mau apa sambil ngisi waktu mau kemana gitu, kayak mau nganggur di rumah apa ke Serpong atau kemana gitu kan, masih membuka opsi. Nah, ya. Ini terakhir deh Bu, topik terakhir. Saya ini juga agak personal sih, karena saya mau ngebahas tentang gerakan yang sebenarnya udah banyak di dunia, tapi saya nggak tahu apakah saya kurang terekspos dengan gerakan ini, tapi saya mau ngobrol tentang Women in Nuclear gitu. Saya ngelihat mungkin saya yang kurang pengetahuannya bahwa kalau benar nggak sih Bu, kalau di nuklir itu memang kebanyakan itu masih didominasi laki-laki gitu Bu. Dan gimana pandangan Ibu tentang gerakan Women in Nuclear ini gitu. Soalnya saya kayaknya pernah ada kan Bu ya, salah satu topik HIMNI itu tentang ini kan Bu ya, tentang dulu waktu di Hari Kartini kalau nggak salah Ibu bikin seminar juga tentang yang isinya itu Serikandi nuklir kalau nggak salah topiknya yang dipakai itu. Itu gimana Bu pandangan Ibu tentang hal itu? Kita balik lagi persentase pegawai wanita di Batan memang 25% kalau nggak salah ya, sedikit kok Mas, sedikit dibandingkan dengan pria. Jadi memang masih didominasi oleh pria gitu ya. Apalagi kalau yang terkait dengan reaktor ya. Oh iya betul. Operasi reaktor ataupun di PT KRN sendiri juga wanitanya sedikit sih ya, sedikit. Nah, gerakan Women in Nuclear ini saya waktu itu kebenaran juga ketua Dharma Wanita ya, karena Pak Jarod kan kepala Batan, jadi saya automatically jadi ketua Dharma Wanita. Waktu itu saya mempunyai pemikiran begini bahwa kalau kita meminterkan seorang wanita itu berarti kan kita juga membuat pandai wanita dan pria. Artinya keturunannya gitu ya. Kan dia akan mempunyai anak ya, mau laki-laki mau perempuan ya. Tapi kalau kita hanya memberikan pencerahan kepada pria, biasanya udah dinep sendiri katanya gitu ya. Nah, artinya ini salah satu targetingnya kenapa saya berusaha juga memberikan pencerahan kepada istri-istri pegawai yang laki-laki itu, jadi ibu-ibunya itu untuk keliling ke Batan. Ini loh kerjaan suami-suamimu yang penelitiannya di sini, ini bisa menghasilkan, ada renograf gitu ya, ada alat ini, ada di PT KMR ada alat scan, ya kan, dengan menggunakan isotop dan lain sebagainya, agar si ibu itu terbuka matanya gitu ya. Nah, dengan pemahaman nuklir dipahami oleh para istri, tentunya dia bisa cerita kan nanti kan ke tukang sayur misalnya gitu. Oh, kemarin aku lihat loh di sini loh, Batan ternyata punya ini loh. Oh, ginjal bisa dideteksi dengan renograf loh. Renograf pakai caranya ke isotop disuntikin gitu kan ya. Iya. Nah, itulah sebenarnya kalau menurut saya kalau untuk Indonesia Women in Nuclear gerakannya itu di situ untuk mendesiminasikan, mencerdaskan bangsa ini. Apa itu aplikasi iptek nuklir. Nah itu kita tuh harusnya bergeraknya di situ, Women in Nuclear ini gitu. Makanya di sini juga sebenarnya saya kan sebagai ketua divisi pengembangan wanita ya, divisi pengembangan wanita, tapi memang kadang saya narasumbernya bisa mengumpulkan yang wanita-wanita, tapi kadang saya campur. Memang sedikit sih ya narasumber yang wanita, Mas Harun ya. Tapi saya juga berusaha untuk mengumpulkan itu, sekalian mendesiminasikan di antara para ibu-ibu itu sendiri gitu. Tapi memang lebih efektif sebenarnya kalau mencerdaskan wanita ya. Tapi yang masyarakat umum ya Mas ya. Dengan bahasa, istilahnya dengan bahasa dapur. Oh iya. Mas Harun jelasin mengenai PLTN ke masyarakat umum, ke tukang sayur gimana caranya coba? Saya nggak jelasin apa yang saya lakukan ke ibu saya aja, saya pusing. Oh gitu. Iya. Jelasin, kalau saya juga bingung waktu itu suruh desiminasikan ya. Iya. Begini tolong jelasin nih ibu-ibu, saya bingung. Oh saya umpamakan sebagai kompor Mas. Iya kan? Kalau kompor itu membakar gas, kalau PLTN itu pakai uranium. Ya. Kompornya tuh uranium gitu. Saya bandingkan gitu, sama-sama membakar manasin air, ya kan? Iya.
Manasin air, coba kalau airnya makin mendidihnya makin tinggi, kan bunyinya makin keras tuh. Iya. Berarti tekanannya makin tinggi, itu yang bisa muter turbin, menghasilkan listrik, kayak gitu. Ya itu teknis-teknis kayak gitu perlu loh, Mas Harun. Iya. Menjelaskan ke masyarakat Indonesia. Ya, tapi tentang tadi persentase peneliti perempuan dan peneliti laki-laki ya di Banten yang jomplang itu, apakah itu memang karena apa itu namanya? Saya coba mau nyari tahu akar masalahnya aja sih Bu. Apakah ini karena memang ketertarikan kayak mahasiswa perempuan, mahasiswi di bidang nuklir itu sedikit sehingga yang jadi peneliti sedikit, atau apakah memang kayak apakah ada hal lain gitu Bu? Kalau misalnya Ibu sendiri dari perspektif seorang peneliti perempuan itu bagaimana Ibu memandangnya? Soalnya saya jujur ya Bu ya, di grup saya penelitian itu dari satu lantai perempuannya cuma satu. Kan? Perempuan cuma satu. Itu kayak ada 5 ruangan, ada total kayak 30 orang satu lantai di gedung penelitian saya, itu kayak cuma satu orang doang ya. Saya mikir kemudian sesedikit itu ya ternyata ya. Kalau dari perspektif yang tertarik mungkin sedikit ya Mas Harun ya. Yang tertarik mungkin sedikit ya. Tapi kan Mas Harun kan langsung ini Mas apa sih nuclear engineering ya? Iya, nuclear engineering. Iya kan, nuclear engineering mungkin sedikit Mas. Tapi kalau kita sudah mau membangun atau mendesain ya paling tidak ya, mendesain kayak RDE kemarin pengalaman saya, itu kan dari berbagai kompetensi Mas. Bukan hanya kompetensinya Mas Harun aja, kita juga butuh orang kimia, kita butuh orang elektrik, kita butuh orang quality assurance gitu kan ya. Iya betul. Kita butuh orang sosial, ya kan, untuk mendiseminasikan itu ya hasil kita. Kita butuh orang ini. Akhirnya juga komposisinya wanitanya ternyata bisa banyak gitu. Kalau kita targetingnya dalam mendesain. Tapi kalau misalnya kayak Mas Harun yang dikerjain ya neutronik atau termohidrolik gitu, mungkin wanitanya nggak banyak tertarik sih Mas. Tapi kalau kita targetingnya udah jelas goalnya mendesain, itu kan dari berbagai kompetensi ilmu itu bisa ngumpulin wanita juga, mungkin bisa 50%-an juga gitu Mas. Oh iya. Itu tergantung targetingnya. Iya. Diperjelas targetnya aja kali ya, berarti kemudian bisa dari situ mungkin diversifikasinya bisa ditingkatkan gitu. Iya. Oke deh Bu Geni, ini terima kasih banget. Ini udah nggak kerasa udah sejam nih ini kita ngobrolnya. Ini karena udah malam juga di Indonesia, jadi aku mau cukupkan aja. Jadi terima kasih Bu Geni atas kehadirannya, dan untuk terima kasih banyak invitationnya. Ya terima kasih Bu. Dan untuk teman-teman sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.